Selamat datang di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Guru IPS Borneo akan membahas tentang materi IPS kelas 9 bab 2 semester 1. Adapun submateri yang kita bahas antara lain ya, yang pertama hakikat perubahan sosial budaya, yang kedua pengertian perubahan sosial, yang ketiga contoh perubahan sosial, keempat pengertian perubahan budaya, yang kelima contoh perubahan budaya, yang keenam adalah aspek-aspek perubahan budaya. Oke, langsung saja kita bahas dari yang pertama. Hakikat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ini merupakan gejala umum yang terjadi dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi seiring dengan sifat dasar manusia yang selalu berubah. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya. Manusia selalu ingin mencari sesuatu yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya. Contoh, kita memiliki sebuah motor. Ambil saja Revo. Oke. Setelah sekian lama ada muncul motor baru, misalkan Vario. Kita pengen beli Vario. Vario kita sudah pakai. Setelah beberapa waktu ternyata kita menemukan beberapa kekurangan. Muncullah motor Verza. Oke, Verza kita beli lagi. Kemudian setelah muncul motor Verza, misalkan motor CRF, kita beli CRF. Jadi manusia itu selalu tidak pernah puas dengan apa yang dicapai dan selalu ingin mencari sesuatu yang baru dan lebih baik dari sebelumnya. Jadi perubahan itu terjadi ya terkadang seiring dengan keperluan, seiring dengan kebutuhan yang sering dialami begitu ya. Itu hakikat perubahan sosial budaya seperti itu ya. Jadi manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya, sehingga selalu ada perubahan terus ya, entah sosial maupun budayanya ya, karena itu saling berkaitan, terkadang bahkan tumpang tindih antara sosial dan budaya. Oke, kita lanjut, kita bahas apa itu isi atau pengertian dari perubahan sosial dan budaya. Nanti akan kita pecah menjadi dua kata ya, perubahan sosial sendiri, perubahan budaya sendiri. Oke, kita mulai dari perubahan sosial. Perubahan sosial ini memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai segi kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sosial itu sendiri. Ada beberapa pandangan dari tokoh sosiologi ini tentang perubahan sosial. Ya, kita mulai dari yang pertama, Selo Sumarjan. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi menurut Bapak Selo Sumarjan ini ya, Bapak sosiologi kita ya, itu bahwa perubahan sosial ini lebih kepada lembaga-lembaganya. Apabila lembaga-lembaga itu mengalami perubahan, maka seluruh komponen yang ada di dalam lembaga itu termasuk kelompok masyarakat di dalamnya juga nanti pasti akan mengalami pergeseran atau perubahan. Oke, itu menurut Selo Sumarjan. Yang kedua menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat ya. Jadi kalau menurut Kingsley Davis ini ya lebih ke masyarakatnya gitu ya, struktur dan fungsi masyarakat. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang ketiga, yaitu dari William F. Ogben. Perubahan sosial adalah perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Oke ya. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuka wawasan baru bagi masyarakat, sehingga seiring dengan segala berita yang diterima, ilmu yang diterima, teknologi yang diterima ini membuat orang ini mempunyai pola pikir baru, yang hal itu nanti akan membuat
sebuah perubahan ya, khususnya di dalam perubahan sosial itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh perubahan sosial ya, ada hanya 3 yang dicontohkan ya, nanti kalian bisa mencari contoh yang lain. Perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, dan masih banyak lainnya. Oke. Kalau pada masa primitif dulu, perempuan itu tugasnya adalah untuk berkebun ya, memasak dan mengawasi anak. Kalau pada masa sekarang ini ya sudah terjadi perubahan atau pergeseran yang sangat taktis atau yang sangat signifikan. Perempuan ya sama seperti laki-laki, bisa jadi montir, bisa jadi sopir, bisa jadi pilot ya. Jadi bisa jadi apa saja, wanita, karier, semua sama dengan laki-laki ya. Jadi ini merupakan perubahan sosial. Oke, kita lanjut ke pengertian perubahan budaya. Perubahan budaya itu merupakan sesuatu yang terjadi secara normal dan wajar dalam kehidupan masyarakat. Oke, di sini perubahan budaya ini kita menganut pengertian dari Kunchoro-Ningrat. Oke, menurut Kunchoro-Ningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, ataupun perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Ya, jadi digeser sedikit, ditambahi, dikurangi ya, dan sesuai dengan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Tentunya perkembangan ini berdasarkan dengan perkembangan zaman juga. Sekarang sudah berbeda dari zaman dahulu, tentunya ada banyak sekali yang berubah dalam kebudayaan, begitu ya. Budaya di sini bisa diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Ini ada beberapa hal yang termasuk dalam perubahan budaya. Di antaranya adalah perubahan pada alat transportasi yang dulu menggunakan misalkan jalan kaki, ya sekarang sudah modern ya, kita memakai kereta api ya, ataupun pesawat terbang gitu ya. Perubahan dalam alat komunikasi yang dulunya ya belum dikenal alat komunikasi, ya sekarang lewat HP. Dulu kita mau mencari tetangga ya kita datang ke rumahnya, sekarang telepon ya. Perubahan dalam alat-alat produksi, perubahan dalam hal mata pencaharian. Oke, ini perlu digarisbawahi. Dalam hal mata pencaharian ya, jadi misalkan dulu perempuan hanya pekerjaan yang ringan-ringan, sekarang sama saja pekerjaan apapun antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, boleh, sudah ada kesetaraan gitu ya. Kemudian masih banyak perubahan pada bidang budaya lainnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang aspek-aspek perubahan budaya. Ada 7 aspek dalam perubahan budaya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia ini mencakup pakaian, perumahan, alat-alat rumah, tangga, senjata, alat-alat produksi, dan transportasi. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia selalu berubah dari zaman ke zaman. Benar ya? Dulu manusia memasak makanan dengan cara membakarnya di atas bara api. Sekarang sudah bisa memasak memakai peralatan listrik ya. Contohnya magicom ya. Dulu ya masak nasi itu ya harus di atas api, sekarang ya tinggal colok di listrik. Siapkan berasnya, bersihkan, masukkan ke magicom, udah tekan, kita tidak perlu menunggunya. Nanti kalau sudah matang ya sudah otomatis ada tombolnya yang beralih misalkan dari warna merah jadi warna kuning dan sebagainya ya. Udah praktis, kita tidak perlu menunggu, kita sambil nonton TV tiba-tiba dalam waktu sekian menit sudah matang sendiri, udah beres ya. Kemudian yang kedua, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Mata pencaharian dan sistem ekonomi ini antara lain mencakup pertanian, peternakan, dan sistem produksi.
Kalau pada zaman dahulu laki-laki berburu dan membangun rumah tinggal, sedangkan perempuan berkebun, memasak, mengasuh anak. Kalau zaman sekarang ya laki-laki bekerja sebagai montir, pilot, editor, dan lain-lain. Demikian pula kaum perempuan boleh bekerja seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki. Ya, ini terkait mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang ketiga, kita membahas tentang sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan mencakup sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Zaman dahulu hanya orang dengan ikatan kekeluargaan atau hubungan darah dan perkawinan saja yang tinggal bersama. Sekarang berbeda, ya. Zaman sekarang ini masyarakat berkumpul dan hidup bersama bukan karena hanya satu keluarga saja. Bisa jadi memang berkumpul karena profesi ataupun hobi yang sama. Sama-sama seorang guru misalkan. Jadi dia berkumpul di situ, ya. Sama-sama seorang yang menyukai hobi naik gunung. Akhirnya mereka bersama juga berkumpul. Sama-sama orang yang suka naik motor berkumpul juga, ya. Jadi belum tentu mereka yang berkumpul itu satu keluarga, ya. Itu zaman sekarang. Kalau dulu ya itu satu keluarga itu, ya, masih ada ikatan darah. Sekarang tidak begitu, ya. Oke, bahasa, ya, ini termasuk aspek budaya juga, ya. Bahasa merupakan sistem perlambangan dan sarana manusia dengan sesamanya, ya. Sarana komunikasi manusia itu ya yang benar, ya, maaf ya, itu ada kata komunikasi yang kurang. Bahasa pada umumnya diungkapkan secara lisan walaupun juga dapat dengan tulisan. Jika sarana komunikasi wicara tidak dapat digunakan, sebagaimana terjadi di kalangan orang-orang yang bisu, sarana visual sebagai bahasa isyarat dapat digunakan. Jadi kalau kita itu berkomunikasi bisa dengan lisan atau ngomong, ya, berbicara. Kalau tidak bisa ya dengan tulisan, surat. Kalau memang masih tidak bisa lagi, ya misalkan dengan orang bisu kan tidak bisa berbicara, ya dengan bahasa isyarat, tangannya bagaimana, dengan menunjukkan kode-kode tertentu itu pun bisa. Yang penting komunikasikan sama paham. Oke, ya, itu bahasa isyarat. Oke, kita lanjutkan. Kesenian antara lain mencakup seni rupa, seni suara, dan seni tari. Unsur-unsur umum kesenian ini dapat berwujud gagasan, ciptaan, pikiran, cerita, dan syair yang indah, ya. Jadi seni itu sendiri merupakan ciptaan manusia yang dapat dianggap sebagai suatu bentuk kebudayaan yang tertinggi. Kenapa disebut sebagai kebudayaan yang tertinggi? Ya, karena pada hakikatnya seni ini memiliki kualitas ekspresi yang murni dan secara menyeluruh ini terpisah dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi seni ini tidak bisa dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Ini muncul sebagai sesuatu, ya, gagasan, ciptaan ataupun pikiran. Jadi ini merupakan sesuatu bentuk kebudayaan yang tertinggi, ya. Ini seni ini memang sangat luar biasa, ya. Kalau kita melihat contohnya dari para seniman itu, dari karya-karyanya, ya, baik itu berupa dalam bentuk apapun itu pasti sangat luar biasa. Entah itu dalam lukisan, ya, dalam tarian ataupun dalam seni suara, itu sangat luar biasa. Masing-masing mempunyai karakteristik masing-masing, ya, mempunyai karakter yang berbeda-beda, tetapi kita bisa menemukan seninya walaupun kita tidak menguasai di dalam seni tersebut, tetapi kita bisa menilai bahwa seni yang mereka hasilkan itu mempunyai sesuatu yang wah di situ. Oke. Kita lanjutkan ke sistem pengetahuan.
Sistem pengetahuan biasanya berkaitan dengan teknologi ya. Iptek itu memang saling berkaitan ya. Suatu masyarakat tidak mungkin dapat hidup tanpa pengetahuan tentang alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatannya dipakainya gitu ya. Bisa jadi orangnya itu mati kalau kita tidak menguasai alam sekitar gitu ya. Contohnya saja banyak sekali pendaki gunung yang tidak mengenal medan ya mati. Ya, kenapa? Karena memang ya mau bagaimana lagi? Kalau kita tidak mengenal alam ya sudah, bagaimana kita mau bertahan di alam tersebut? Nah, begitu. Setiap kebudayaan itu mempunyai himpunan pengetahuan tentang alam dan sekitarnya. Oh, saya ini tinggal di pegunungan. Saya tahu benar lingkungan di sini. Saya tahu benar peralatan apa yang harus saya siapkan di sini. Nah, dengan begitu kita bisa bertahan, kita bisa survive di situ. Ya. Kalau kita tidak kenal lingkungan itu, oh saya harus mempunyai peralatan tertentu untuk bisa mendapatkan makanan pokok. Kalau tidak bisa, ya kita tidak bisa mendapatkan makanan pokok. Ya sudah, kita tidak bertahan di situ ya. Kita tentunya harus tahu juga bahan mentah dan barang-barang di lingkungan sekitar situ yang kita perlukan. Tubuh manusia, sifat dan tingkah laku sesama manusia kita juga harus mengenalinya, ruang dan waktu juga gitu ya. Jadi harus benar-benar tahu semua atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke, itu tentang sistem pengetahuan. Kemudian aspek perubahan budaya yang terakhir adalah sistem kepercayaan atau religi. Sistem kepercayaan antara lain berwujud sistem keyakinan. Kalau sekarang ini yang populer agama. Kalau yang dulu kan mereka tentang animisme, dinamisme, ya. Dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewi-dewi, roh-roh halus ataupun neraka dan surga. Jadi orang primitif dulu pun sudah tahu ya tentang seperti itu. Mereka masih meyakini ada roh nenek moyang di pohon-pohon tertentu ya. Kemudian mereka masih meyakini bahwa keris ini mempunyai kekuatan yang mampu menyelamatkan kita. Nah, itu dinamisme ya. Percaya kepada roh-roh nenek moyang itu animisme, percaya kepada benda-benda pusaka itu dinamisme. Itu masyarakat primitif dulu seperti itu. Semua aktivitas yang berkaitan dengan religi berdasarkan pada getaran jiwa biasanya disebut dengan emosi keagamaan. Emosi keagamaan ini biasanya pernah dialami oleh setiap manusia, begitu ya. Jadi setiap manusia pasti pernah mengalami emosi keagamaan ini ya, walaupun ya yang terendahnya ya, misalkan emosi keagamaannya yaitu misalkan ke arah yang animisme dinamisme, itu ke tahapan yang paling rendahnya seperti itu ya, karena sekarang tahapan yang tertinggi itu pasti kepada Tuhan ya, kepada Tuhan, bukan lagi kepada roh nenek moyang ya. Nah, tetapi tetap ada penghargaan kepada mereka yang masih melakukan atau menganut kepercayaan tersebut, khususnya bagi mereka di suku-suku tertentu yang masih berada di pedalaman ya, mereka biasanya masih mempercayai kepercayaan tertentu, animisme, dinamisme, dan pemerintah setempat biasanya memberikan kelonggaran dan menghargai mereka untuk tetap bisa menjalankan apa yang mereka percayai. Oke, kita lanjutkan. Oke, yaitu akhir pembahasan kita ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Kalau memang dirasa bermanfaat ya silahkan nanti di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Anak-anak sekalian, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Tentunya video-video di dalam dunia pendidikan IPS ya. Ini khususnya nanti tentang materi IPS kelas 9
di semester 1 mulai menginjak di bab 2. Oke, sampai di sini dulu ya. Tetap semangat dalam belajar.